sudah menunjukkan ya. Menunjukkan jam 1:10. Ya, kita bakalan ke makam almarhum Engkong di situ, dan di situ cuma ada 2 makam. Makam almarhum Engkong sama makam Om, makam Brah. Jadi nanti kita coba untuk bermalam sampai selesai lagi ya. Insya Allah diberi kesehatan, tidak ada kendala apapun, semuanya baik-baik aja. Amin. Oke? Ya. Ready? Ready dong. Lumayan udah ya, udah panas ya. Ini ada memang cuaca makan gelap di sini. Terus ada gelap, keting juga. Panas, lengkap gerak. Gimana nih? Sehat semua aman? Mana? Aman lah ya. Ini lampu musola juga udah kita matiin, jaga penerangan. Dan di dalam pakai lighting kamera. Ada. Jadi gimana nih? Satu sih. Apa? Gua kenal. Maksudnya kita udah temenan lama. Cuma kan memang kondisinya kan ini masih makam Engkong. Ya. Paling nggak sedikit sih. Siapa tahu bisa ada cerita-cerita waktu masa hidupnya tuh kayak gimana. Siapa tahu bisa jadi nemenin kita buat ngobrol malam ini kan. Jadi nih ya, gue jawab sekedar Ya, tahu dari orang tua, dari om, dari tante. Jadi almarhum Engkong ini memang jawara, Jawara. kampung salah satu lah ya, kan banyak jawara. Di Segani juga di sini. Nah yang gue tahu nih, ya mohon maaf kalau salah. Ini kan kampung Poncol Bulak. Kampung Poncol Bulak ini berdirinya karena almarhum. Tuh. Ada campur tangan almarhum. Ya, malah kalau nggak ada almarhum, nggak ada kasarnya nih ya, mohon maaf. Nggak ada kampung ini, gitu. Dan ini kan gangnya dengan jalan Poncol Bulak. Nah di situ. Tapi tahu nggak maksudnya apa gitu effort yang dikasih sama almarhum untuk apa bisa jadinya kampung ini, upaya apa gitu, pernah ngapain atau gimana? Mungkin kalau yang gue tahu ya, mungkin karena dulu itu masih sedikit rumah. Memang kan rumah almarhum itu tadinya nggak di sini, ada di Depaker lah ya, di jalan depan. Nah dia pindah ke sini, jadi mungkin batu pertama di sini ada dibikinlah nama kampung Poncol Bulak. Kan bukan Poncol juga kan? Berarti masih Ya, masih bawah kali ya? Ya masih sebelum kejamak lah. Ada dibikinlah di kampung. Nah karena memang beliau juga kan kayak pengobatan tradisional, urut apapun itu sakitnya insya Allah lah ya Allah tetap lari ke kamu. Oh, berarti bisa kita kutip itu orang yang bisa gitu. Iya, maksudnya bisa dalam arti ya apa? Yang masih sampai ngobatin kayak gitu. Betul. Tapi banyak juga dulu kan SD lah ya, masih kecil. Masih SD Ya banyak itu yang datang urut, dan bahkan waktu itu sampai sekarang masih gue ingat ya Les ya. Itu maghrib posisinya. Jadi ada anak SMA datanglah ke sini sama orang tuanya. Itu anak nangis tapi mulutnya kebuka. Nangis. Orang tuanya datang dalam keadaan panik, takut segala macem. Ternyata itu anak pakai baju SMA, itu gue masih ingat itu cewek. Pakai baju SMA. Cakep gak cakep? Gak betul. Cakep gue pasti ya. Jadi itu nangis. Cuman mulutnya itu nggak bisa nutup. Ternyata kata almarhum Engkong itu ngeliatin ya, kayak heran itu kok bisa ini ya. Nah, jadi kata almarhum Engkong, ini dia maghrib posisinya datang ke rumah Engkong, ke almarhum. Beliau datang, oh ini dia waktu maghrib ketawa guys, kenceng lah mungkin sama teman-temannya lah ya, ada lah ya namanya, kita kan hidup berdampingan ya, di situ mungkin nggak suka akhirnya nggak bisa nutup lagi Les, akhirnya didoain, dikasih minum, keluar semua air liurnya Les,
udah dia nangis udah bisa udah seneng Sembuh maksudnya sembuh udah normal Normal gitu ya. udah normal. Dari situ kagum ya pasti sampai sekarang aku kagum sama almarhum ya, karena itu maksudnya bantu orang kan. Nah memang kalau keluarga kita selalu bermanfaat, yang penting semua orang banyak. Terus kalau almarhum Kong ini selalu semua ya cucu anaknya itu ada selalu. Nah ini poin penting nih teman-teman nih buat yang di rumah mau dimanapun gitu kan, saat kita masuk waktu maghrib yang kita maksudnya yang lagi beraktivitas yang hentikan dulu gitu kan, yang lagi bercanda sampai kayak gimana pun kita ya berhenti dulu ya, bersyukur-syukur yang buat muslim ya melaksanakan sholat gitu kan. Ini penting banget nih yang kadang untuk sekarang di zaman sekarang ini agak sedikit dilupakan hal-hal yang kayak gitu kan. Maksudnya kalau di zaman dulu sempat masih ngerasain kan, di saat kita main pasti kita dicariin suruh pulang karena udah mau maghrib. Nah itu sebenarnya pesannya tuh seperti itu, biar kondisinya kita juga kan kita nggak tahu seperti apa depannya. Jadi ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sih. Nah terus gimana? Ada cerita lain mungkin yang lebih berkesan atau punya makna tertentu gitu dari setiap, maksudnya dari keluarga gitu kan, yang benar-benar nggak bisa maksudnya selalu teringat gitu dari almarhum Kong. Karena almarhum itu kan jawara ya, Ya. maksudnya bukan yang gak takut sama siapapun. Jadi ya kalau kita nggak salah emang gak takut ya. Jadi jawara gitu memang terkenal tegas, galak. Almarhum tuh sama cucu-cucunya memang kalau dia nggak sopan songong tuh selalu. Sampai ada satu kejadian waktu itu les ini masih di Inggris sama sepupu gua. Kita itu lagi main, kayaknya emang bener kita lagi minta ke sopir angkot kita dulu. Laporan lah, ini ada satu orang ini habis les. Almarhum itu beliau langsung lari ke depan sampai gue pecut les. Nah sepupu gue kan gue deket ya, dia nyampe. Kalau gue masih jauh ya, maksudnya agak lumayan dah, nggak jauh. Maksudnya dia nyampe duluan, gue belum nyampe. Abis les gue dipecutin sama almarhum itu. Cuman habis itu dibawain nasi goreng, kayak minta maaf. Mungkin sayangnya orang tua begitu. Ada kalanya kita kayak gini pribadi itu orang tua tuh selalu begini. Ada orang tua yang tipikalnya ketika lihat anaknya jatuh, dibangunin, dinasehatin. Ada yang dinasehatin baru dibangunin. Semuanya sama sebenarnya. Nah ada yang begitu kayak Kong tuh ya, kayak diomelin, terus disayang lagi, kayak begitu lah. Cuma memang tegas sih memang. Jadi kita nggak ada yang berani gitu buat macam-macam, takut. Cuma memang kita sering nginep di rumah nenek Kong, nginep itu. Setiap malam nginep kita, cucu-cucunya ngumpul. Sama serius memang ya. Berarti masih ngerasain waktu masih ada Kong itu, tahu nggak kira-kira beberapa SD masih ngerasain? SMP masih masih. Nah, makanya pas kondisi gue sekarang, usia sekarang gitu ya, mikir mungkin kalau gue waktu itu seumuran sekarang masih ketemu almarhum Engkong, mungkin banyak kali yang gue bakal tanyain atau cerita segala macam. Karena memang Engkong itu sih jadi waktu itu ada, kalau Engkong itu orangnya kayak nafsi maksudnya nafsi mau dia salah nih tapi maksudnya dia kayak ya udah kita dengan kita, dia dengan dia. Makanya ada beberapa yang waktu itu peresmian gereja almarhum itu salah satu ya udah silakan kalau mau bangun tempat ibadah seperti itu kalau almarhum Engkong tuh jadi kayak nggak boleh nggak kalau dia itu. Makanya di rumah almarhum itu dia cuma minta waktu itu, ini yang cerita dari yang gue tahu nih ya, dia cuma minta tolong ajarin anak kampung di rumah saya. Makanya berarti yang ada les tuh setiap hari minggu di rumah almarhum, di rumah Engkong itu di situ dia cuma minta buat ajarin cucu-cucu sama anak-anak kampung. Nah gitu sih yang akhirnya ya, sehingga semua nggak hanya uang gitu bicaranya tuh nggak almarhum. Tapi sempat ada ini nggak, sempat ada kayak kisruh gitu biasanya ada, maksudnya ya kita kan tahu ya ada segelintir orang yang ya mungkin ada yang terima atau enggak. Pasti ada waktu itu ada. Cuman ya karena semuanya kita juga menuju yang kayak ada tujuannya, kita juga membela nggak hanya sekedar membela, mengizinkan tidak hanya sekedar mengizinkan, ya semuanya diterima. Itu sih yang gue tahu. Mungkin kalau salah gue juga, pokoknya itu yang gue tahu di situ. Nah tapi kalau misalnya pengen tahu nih kan, dari almarhum Kong itu kan wah berarti cucunya udah maksudnya banyak ya. Nah kira-kira yang paling dekat waktu itu sama Kong waktu beliau masih ada, siapa dari cucu yang paling dekat? Kayaknya hampir semua deket ya. Cuman Karena emang satu lingkungan semua. Satu lingkungan kayaknya semua deket. Semua deket. Cuman ada sepupu memang yang deket sama Kong tuh ada sepupu. Cuman kayaknya semua itu sama. Deket semua memang kita tuh deket semua. Bukan deket semua sih, kayak takut semua. Kayaknya emang pribadi yang tegas kayaknya, tegas. Benar-benar maksudnya sama cucu-cucunya tuh kalau ada yang salah sedikit itu benar-benar ini ya. Jadi apalagi berbau dengan sopan santun sama adab itu gak ada toleransi. Udah itu ya, benar-benar diterapin. Kayak kita makan nih ya, sila tuh kita harus sila, nggak boleh yang ini ya keluarga ya, mungkin kalau ada yang beda atau itu ya ini cuma ya ini keluarga kita memang harus sila gitu, makan gitu kan ya. Jangan sampai ya, memang kita itu sangat memegang erat budaya Eropa sih. I see. Jauh banget pakai Eropa. Ya jadi makan nggak boleh ngobrol,
Jadi makan udah bagus. Seru deh sebenarnya kalau diingat-ingat tuh ya. Seru. Jadi ada rasa pasti kangen ya sama nenek, sama orang tua, pasti. Rasanya ya ditinggal itu pasti ada rasa yang benar-benar nggak bisa dilupain lah. Sampai memang kita itu keluarga tuh tahu jam di mana engkong itu selalu keluar. Engkong itu kalau tidur dia selalu cepat. Di sholat isya jam 8 gitu. Terus bangun jam 2 atau jam 1 itu udah nyapuin makam. Bukan nyapuin makam, tapi itu yang lingkungan gitu. Karena kan ini lingkungan keluarga, disapu bersih tuh ya. Sama ini mungkin teman-teman ini ada sangkut paut cerita sama video yang sebelumnya kita konten sebelumnya ya, yang makam almarhum juga itu kan memang kondisinya masih makam keluarga gitu kan. Nah sampai sana untuk beliau ini sampai nyapuin sampai sana. Dan yang tidak dihabis pikir itu waktunya. Ya, beda dari waktunya beda banget gitu kan. Itu jam berapa? Jam 2 biasa. Jam 2 tengah malam sendirian. Dan sampai kita itu pernah dengar cerita itu yang cerita engkong atau bapak tuh waktu itu. Jadi kalau engkong itu nyapu, mohon maaf, itu kan dulu masih ada pohon rambutan. Di situ ada kuntilanak guys. Ya, mohon maaf ya ini. Di atas itu sambil duduk. Terus ini cerita nih ya. Jadi kebenarannya 50-50 lah ya. Kita anggap bener lah nih ya ceritanya. Jadi kuntilanak ini, kok lagi nyapu tuh kok. Kalau lagi nyapu, terus kata kuntilanaknya, udah ada yang punyanya nih, kita pergi aja begitu guys. Abang tuh nggak takut sama yang begitu. Dia paling takut sampai akhirnya mungkin ngeliat gua satu ngeliat dulu gatal banget sih memang ya. Mungkin kalau udah ada gatal banget belum, maksudnya masih jauh aja berasa udah gatal nih walaupun nggak ada. Itu di apa nih? Poncol bulan ini pohon udah mulai sedikit. Iya, jarang dulu ya. Kalau dulu kan masih ada pohon mangga, pohon rambutan banyak loh. Karena sekarang kan udah istilahnya modernisasi. Pohonnya ada diganti sama keramik kan, sama kaca ada kan. Apa karena emang penduduknya mulai banyak, pendatang juga mulai berjamah, banyak yang ya udah kosong lah, lahan kosong itu hampir nggak ada, udah rapat berarti ya. Rapat dulu mah kan lega ya, masih nggak boleh ya kalau kita bahas dulu kan nggak ada habis-habisan sih. Intinya memang bersemangat lah. Ya, balik lagi sih dari kisah sama perjalanan almarhum engkong itu, ada nggak sih yang benar-benar cerita, karena kita tahu dulu itu mistisnya lebih dari sekarang, lebih benar-benar terasa. Ada nggak sih engkong sering cerita, oh di sini ada ini, pernah ngalamin kejadian ini itu Banyak kalau almarhum, karena orang dulu tuh ya kan dulu bawa golok itu kan hampir setiap waktu bawa golokan ya, golok lah ya, orang Betawi bilang golok. Itu buat perang apa gimana? Jaga diri. Oh, jaga karena dulu kan mohon maaf ya, rampok itu kan masih banyak ya, sedangkan ya tenaga kepolisian masih sedikit, lebih banyak itu maksudnya. Juga masih bebas lah, orang bawa sajam tuh bebas ya. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga diri, nggak bakalan bisa menjaga keluarga. Kalau almarhum tuh selalu pesan ke kita yang laki-laki. Jadi nyari ilmu kemana? Sampai bapak tuh, nenek ngambilin bapak tuh, engkau udah merantau kemana aja. Makanya bapak itu namanya kan nama seharusnya kan Betawi ya. Memang Betawi kita kan ya. Seharusnya nama Betawi. Cuman bapak kan namanya Karto, orang Jawa. Ada Jawanya. Nah, ada Jawanya. Jadi lebih ke Jawanya kan namanya Karto kan. Jadi itu kisahnya itu saking ngomong banyak perantau itu dibikinin pendopo untuk orang-orang kalau lagi lewat sini mampir duduk gitu, tiduran istirahat, sampai ada orang Jawa tukang apa gitu lupa bukan cerita bapak cerita akhirnya apa dia nyebutnya Bu Haji, boleh nggak ini anaknya saya kasih nama Karto. Nah jadi yang kasih nama itu yang orang lagi istirahat lagi, itu di pendopo itu lagi singgah atau itu. Nah jadi engkong itu kalau dengar cerita ya dipendem kalau nggak salah dipendem maksudnya di kubur gitu dalam keadaan hidup itu di laut bukan di kali yang pertemuan gitu kan, laut kali mati ya betul. Selama 40 hari 40 malam 40 hari 40 malam di situ. Iya. Jadi muridnya itu cuma ada 2, satu almarhum, satu lagi cewek tahu. Aduh panjang juga. Orang dulu nyari ilmu tuh gila-gila guys. Jadi kan yang dicari itu selain ilmu itu ya ada ilmu itu ya karena untuk melindungi diri dan keluarga. Kalau kita nyari ilmu gitu, ya kita udah dianggap hilang. Karena kan udah makanya orang dulu sama sekarang nyari ilmu beda. Nggak bisa disamain. Ini gila nih. Iya. Gila nih yang ada. Kan itu memang udah hal yang biasa, orang nyari kesana kesini itu ada biasa mungkin. Sekarang mungkin masih ada, sekarang juga orang yang melakukan itu masih ada. Berarti banyak berjasa engkong. Iya. Jadi memang untuk pengobatan, jadi larian buat pengobatan urus tubuh. Nah, waktu maksudnya masih sering nerima orang buat pengobatan, pasti kan ada ya, tahu ya. Apa aja yang paling maksudnya yang paling wah ini nggak masuk akal nih sakitnya kayak gini. Ada nggak lagi kira-kira selain tadi yang anak SMA itu sampai kayak gitu? Ada nggak cerita-cerita yang lebih? Ada satu itu adalah jadi keluarga ini engkong itu
sama nyokap gue lah ya, sama mama gue. Jadi udah kenal duluan. Jadi kan bokap emang dijodohin tuh sama mama gue kan, dijodohin. Nah jadi Uyut nih ya, Uyut gue nih ya, dari nyokapnya ya, Uyut lah ya. Berarti kakeknya nyokap gue, kakeknya mama gue. Jadi dia itu sakit, nggak ngeliat. Iya, tapi secara medis, mungkin kalau ada dulu secara medis ini normal semuanya. Oh, nggak ada kendala. Jadi kalau dibilang dikerjain lah, datanglah ke sini, datang ke sini terus ngomong gini, ya udah tinggal di sini. Almarhum Engkong tahu kalau ini dikerjain lah. Uyut gue nanya, siapa yang kerjain? Dia bilang gitu. Coba kasih tahu. Engkong cuma bilang gini, lu datang ke sini mau tahu siapa yang kerjain lu apa mau sembuh? Mau sembuh. Dikasih 2 pilihan. Ya udah kalau mau sembuh berarti lu nggak usah tahu siapa yang kerjain lu. Gitu. Padahal kan tahu orang yang cuma nggak mau nanti ujung-ujungnya pada ribut segala macam lah. Fitnah, takutnya fitnah. Suzon kan. Akhirnya disembuhin. Itu sampai kalau nggak salah 5 hari, belum sampai seminggu. Pas malamnya itu air sampai ke bantal-bantal. Oh, berarti nginep di sini. Nginep tinggal di sini memang, tinggal di sini. Selama pengobatan itu. Dan itu nggak bayar. Makan malah ditanggung sama nenek, sama engkong, sama almarhum itu malah ditanggung. Jadi udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Itu memang tuh kalau orang-orang dulu ya begitu memang. Jadi nggak udah banyak juga orang yang sekarang. Nah, sampai tadi di 5 hari. 5 hari kalau nggak salah sebelum seminggu lah ya. Itu akhirnya pas bangun tidur itu basah bantal, basah bener-bener basah lepek kayak orang mandi diguyur. Jadi air sampai keluar tuh les dari mata tuh, kotoran-kotorannya. Akhirnya dia melek, kan belum alang-alang lah ya, belum ada genteng tuh masih alang-alang. Itu belum ada plafon. Belum ada. Dia lihat tuh saking senengnya tuh les lari sampai lompat-lompat sampai joget-joget karena bisa ngeliat lagi. Itu tuh makanya kalau wah Allah bisa. Jadi intinya ilmu itu pasti sampai bagus kalau kita ternyata pembawaan diri kita. Ya sih, jadi kayak poin pentingnya lagi tuh kayak kita sama entah itu yang dikenal atau yang tidak, ya tetaplah untuk bersikap baik, sopan santun, supaya ya namanya orang kita kalau misalnya sudah sakit hati kita nggak tahu bakalan ngelakuin apapun ya karena ya intinya sama siapapun orang kita benar-benar harus jaga sopan santun ya gitu. Nah terus satu lagi nih dari cerita-cerita almarhum. Kondisinya kan di sini ada 2 makam. Ya, satu makam almarhum Engkong. Nah satu lagi itu Om ya. Tadi bilangnya Om. Berarti anak dari almarhum. Dari Engkong. Nah itu punya cerita-cerita yang entah itu unik atau kayak gimana gitu kan? Pernah nggak cerita-cerita sama saudaranya atau mungkin banyak sih cerita kalau sama anaknya ya gitu kan? Karena memang masih saudara mungkin ada cerita yang benar-benar satu nurunin mungkin dari Engkong yang jasanya dikenal orang atau kayak gimana di kampung ini khususnya gitu, ada nggak kira-kira? Ya karena sebenarnya akhirnya karena memang almarhum Engkong terkenal berdampak lah ke anak cucu mas. Cuman mungkin kalau ke cucu gua mungkin kurang terkenal. Ya kalau udah terkenal kan saya juga minta tanda tangan kayaknya Pak. Jempol. Ya, kalau almarhum ini Om berarti ya. Om ya? Ya, Mangka berarti adik dari bokap. Benar. Nah itu benar-benar harus ngikutin apa yang almarhum Om sebelumnya lakuin atau gimana? Ya pasti semuanya sama gitu. Cuman mungkin kan lebih detailnya kan maksudnya itu ada beberapa yang memang bukan kurang detail. Belum sampai sini tapi almarhum udah meninggal atau mungkin udah semuanya juga dikasih atau apa segala macam. Intinya kalau menurut gue nih ya, untuk yang namanya syariat atau apapun itu kayak nikah, orang bertanya pasti selalu ada jawaban. Ketika ada yang salah pasti selalu kasih jalan keluar. Sama kayak orang nikah begini Les, yang gue tahu nih ya kalau lagi nanya. Oh gini. Contoh bagus nih hari Rabu, cuman ada halangannya. Untuk kedepannya nih halangannya kedepannya begini. Cuman untuk kayak ada solusinya. Keluarnya nih lewat pintu ini nih dari dapur. Sering kan ya kan itu gue pernah cerita gitu kan. Misalnya udah dicariin nih, kayaknya nggak ketemu nih. Ternyata ada jalan keluarnya, malah bukan dari pintu dapur keluarnya, dari rumah tetangga. Nah ada yang begitu memang makanya aneh-aneh nggak masuk akal. Keluarnya harus dari rumah tetangga kayak gitu kan. Nah kalau untuk kayak gua sih kan orang awam nggak ngerti gitu kan, hal-hal kayak gitu bukannya nggak mau tahu atau emang nggak ngerti gitu kan. Nah kok sempet soalnya gua ngelihat itu, gua datang ke nikahan itu. Emang ada salah satu teman sih gitu kan, gua kan tahu rumahnya gitu kan. Rumahnya tahu. Nah sedangkan bikin tenda, bikin semua kayak pelaminan gitu kan di rumahnya. Cuma kenapa kok itu keluarnya dari rumah tetangga gitu kan? Karena memang ada yang gini, kayak itu sih nggak tahu, itu sih cuma banyak yang cerita ya. Emang sih ada yang katanya jangan di rumah, untuk akadnya di masjid atau musola gitu kan. Kayaknya di rumah nggak, ini daerahnya sana. Nah, itu mah kan istilahnya ya namanya sakral kan, gitu. Apalagi di tempat ibadah kita gitu. Betul. Itu kan ya maksudnya logikanya ke sana. Nah ini yang satu ini lah sempet nanya sama pihak
keluarganya gitu kan, itu kenapa kok pengantin wanitanya keluarnya malah dari sana, nggak dari belakang kayak, atau maksudnya nggak dari rumah gitu kan keluar gitu. Iya ternyata memang cuma bilang anjurannya perintahnya suruh kayak gitu kan, nanya apa maksudnya punya pikiran gimana gitu kan, akhirnya coba nanya, sempet lagi ngobrol nanya lah kok itu gini keluar kok dari rumah ini, ya itu mungkin hitungannya seperti itu biar dia itu istilahnya ya maksudnya nanti setelah berkeluarga itu nggak terjadi apa-apa atau wah ini bagusnya emang kayak gini tuh baru tahu di situ tuh gitu kan, sampai keluar dari rumah gitu kan, ternyata oh ada hitungannya. Jadi kita juga kan nikah nggak sekedar nikah, apalagi untuk orang nikah ya pasti kita kan inginnya sekali seumur hidup dan pasti pengen terbaik ke depannya, kita rezeki lancar, punya anak yang soleh-solehan. Nah, itu mungkin orang bertanya karena semuanya kan hitung-hitungan. Kalau menurut orang-orang hitung-hitungan 1 tambah 1 ya pasti 2, tidak mungkin 5 karena itu adalah ilmu pasti. Nah sama seperti itu juga, karena setiap nama ada bijinya, ada hitungannya, jadi nama juga ada artinya segala macem kan, apalagi orang-orang dulu itu nggak sembarangan ngasih nama ya kan? Nggak sembarangan. Terus ada juga yang nama keduanya digabungin ternyata wah nggak bagus, ada yang harus tambahin nama ini, pakai nama ininya gitu kan, pakai nama belakangnya, nama belakangnya nggak dipakai, ternyata kayak gitu. Oh berarti kondisinya sepupu bisa nah, untuk kedepannya mungkin siapa tahu, kita pengen tahu gimana untuk penjelasan gitu kan, karena kan kita hanya tahu dari cerita, tahu dari cerita, bisa lah kita coba tanya-tanya lagi nanti gitu kan, sama berarti jatuhnya sepupu ya. Kalau misalnya emang teman-teman bisa dukung konten ini, support konten kita bakalan ajak buat ngobrol bareng. Insya Allah kita ajak, pasti kita ajak. Panjang berarti ya panjang. Almarhum Om ini juga masuk orang yang ya luar biasa ya pasti ya, di kalangan juga, di keluarga juga memang kayak ngayomin, terus di kerjaan juga teman-temannya segala macam yang kena itu didikannya juga itu segala macam. Pemberani sih memang keluarga kita itu memang gitu. Berani banget. Aduh, sebenarnya kita juga nggak tahu ini sih, kita ketawa-tawa lagi di sini gitu kan. Ya insya Allah mudah-mudahan assalamualaikum yang ada di sini, kita mohon kita nggak ganggu. Kalau misalnya emang ya mau minum ada apa kan? Gitu mas, selalu banyak mungkin cerita mungkin banyak lupa. Dan memang kalau untuk Om itu pasti anak-anak yang lebih tahu cerita-ceritanya. Cuman semuanya pasti cerita yang baik semua. Ternyata lumayan agak senyap ya sekarang. Jam berapa sih? Kita udah jam 1:30. Udah mau jam 2. Biasanya bapak itu malam Jumat kesini Les. Oh malam Jumat. Iya, sholat terus makam, udah tidur di makam. Makanya setiap pulang sampai pagi kalau enggak sampai jam 3 atau jam 4 mau pulang sendiri posisinya. Beda emang. Kita kan mentalnya. Karena kita kan mental 50-50 ya. Berani juga mungkin karena ketiduran, mungkin bisa jadi itu ketiduran, kita nggak tahu kan ketiduran. Bangun di mana? Di mana udah. Insya Allah sih. Nah waktu itu sih gini Les, karena kan semakin orang berilmu pasti semakin banyak orang tahu gitu kan ya. Jadi kan biasanya memang ada ilmu putih pasti ada lawannya ya, ilmu hitam. Karena memang tugas ilmu hitam yang tahu ya pasti kan membasmi yang putih. Nah sering waktu itu dulu, nggak sering ya, enggak maksudnya pernah. Itu di samping rumah gue Les, itu telur jatuh, kiriman itu jatuh. Dong, kaget dong itu posisi gue tidur itu Les, bangun persis di samping kamar gue. Itu gue tidur posisi masih sama teteh gue, masih kecil gitu. Akhirnya bokap gue bapak lari keluar, almarhum om pun sama keluar, jadi terus pada sila semuanya udah keluar semua. Ya karena kan sampai itu pasti banyak yang tahu. Ya, karena aura juga kan biasanya. Karena memang hal-hal begitu sampai sekarang pun sebenarnya masih ada. Orang yang riskan itu kan orang-orang yang tidak percaya, akhirnya disalahgunakan sama orang-orang yang masih melakukan kayak gitu. Secara medis baik-baik saja, nah, makanya kan ikhtiar itu bisa lari kemana? Pak, ikhtiar itu banyak caranya. Makanya secara medis dulu kita lihat nih, oh ini ada sakitnya. Ternyata enggak nih, secara medis baru alternatif. Iya, nah, makanya buat anak muda, kalau pacaran jangan nyakitin. Siapa tahu nanti yang disakitin itu nggak terima, ente. Oh lu ya, kayak gitu ya? Apaan? Nggak boleh Les. Nggak ada. Jangan. Mau kita sesakit hati apapun, jangan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena
mungkin orang yang mungkin kita anggap menyakiti kita itu adalah orang yang membahagiakan kita. Ya udah biasa aja. Pengalaman Enggak begitu. Maksudnya jangan sampai begitu sakit hati apa. Udah biasanya tinggal tidur. Buat laki-laki kan gampang, giling-giling, kucing kan. Ngerokok ini, nangis aja udah kelar urusan. Ya nangis nangis yang namanya laki. Cuman yang nggak boleh, jangan deh. Kalau pesen gue nih Les ya. Ini pesan buat diri gue sendiri nih, pesan pribadi. Sesakit hati apapun itu mah kayak udah. Karena mungkin orang yang pernah nyakitin kita itu orang yang paling kita sayang dan bisa membahagiakan kita waktu itu. Jangan pernah ngerasa kayak kita tersakiti, dan itu pernah gue juga alami kayak bunuh tersakiti banget pasangan gitu Pak. Iya, contoh namanya. Nah, ya emang kondisinya salah satu ya resiko Ketika kita mencintai seseorang, mencintai seseorang ya siap juga untuk disakiti. Jadi udah biasa aja. Karena kita juga ya bisa sesuai hati. Sangat panas ya. Es plum deh. Astagfirullahaladzim. Cinta. Karena itu semua berkaitan buat teman-teman, karena banyak cerita teman-teman kita juga ya. Ada salah satu dia sampai yang pernah dapat cerita tuh. Iya. Jadi dia itu pacaran, ya kan. Nah, disakitin sama si perempuannya. Disakitin saking sayangnya mungkin gitu kan. Sampai dia yang mungkin kalut, nggak berpikir panjang, lari ke spiritualnya. Sampai ada satu syarat katanya, jodohnya itu dijodohin sama batu si perempuan ini, Dibikin gak nikah gitu. iya, jadi batunya dibuang ke laut. Nah udah tuh akhirnya ya mungkin kita nggak langsung nggak langsung kayak wah dia langsung nggak dapet jodoh gitu, nggak, tetap pacaran cuma nggak pernah jadi. Sampai si anak perempuannya ini minta maaf, terus hampir sedikit stres lah, bingung gitu kan, kenapa kok pasti batal ada aja yang nggak jadi. Ternyata ya itu dikerjain lah kayak gitu. Akhirnya minta maaf gini. Nah ada yang bilang katanya dia harus dicari batunya tengah laut, nyari batu tengah laut gimana, Gila ya kan. Nah udah dari situ ya terakhir sih kabarnya emang ya udah nggak bener-bener nggak ketemu gitu kan jodohnya, cuma nggak tahu sih sekarang. Entah ya mungkin kalau misalnya si pelakunya itu udah masih memaafkan ya insya Allah walau alam dia dapet lah. Sampai ada yang kayak gitu berarti maksudnya untuk menyakiti seseorang itu kayaknya udah mikir-mikir lah gitu kan. Kalau misalnya emang dia nggak terima, waduh jangan sampai sih kayak gitu. Kalau misalnya memang kalian ada masalah pun lebih baik ya selesaikan baik-baik lah, jangan sampai. Karena sebenarnya kalau memang cinta tuh sayang ya kayaknya enggak, jadi mungkin lebih menjurus ke nafsu ya. Ya aku juga nggak suci banget, maksudnya nggak suci maksudnya ya jangan sampai ya nggak usah lah kita ya sedih aja udah sampai namanya manusia yang kan tidak luput dari kesalahan. Mungkin kalau gue sih lebih tepatnya ya mungkin kita introspeksi diri aja, lebih kayak mungkin karena gue tapi ente mah kayaknya badan begini mah cewek mah enteng kayaknya. Kayak gini nih, kalau untuk membahas itu Les, kalau di usia 20 tahun jadi itu bukan dulu. Kalau di usia 20 tahun, usia 19 tahun membahas fisik itu masih enak. Kalau kita kan yang dilihat bukan fisik lagi Kan kita udah masih 25 ya. Gue 18 baru. Tuhan lu dong. Maksudnya kan kalau usia kita udah nggak bahasa fisik painan. Bukan lagi waktunya mikirin pacaran. Mikirin sih pasti, maksudnya Sudah nikah aja gitu. nikah ya pasti. Ya insya Allah. Kayaknya dorongan nih kayaknya. Apa tuh? Dorongan nih, kayaknya ada dorongan nih buat jalur-jalur sana. Ya pasti kan dorongan dari keluarga. Udah nanyain apa gimana? Hampir tiap hari kan. Oh, tiap hari. Oh, supportnya berarti ekstra dong. Tiap hari. Supportnya ekstra, gue aja yang gak ekstra. Enggak Les, insya Allah. Nanti kapan-kapan kampung lu Les. Oke, boleh. Gantian lah. Siap. Kita main, kan kita juga pengen kenal keluarga lu Les. Main dong. Harus dong main dong. Stop. Di sini alhamdulillah enak ya. Ya, Maksudnya nggak kayak positif banget lah. Iya.
Aku belum pengen lari, ayo lari. Tapi akhirnya banyak juga tawaran dari saudara tuh. Nih tempat ini nih, tempat ini ya doain aja biar kita sehat dan juga kita bisa silaturahmi kunjung ke sana. Niatnya tidak ada niat apapun, ya kita niatnya cuma bikin video konten karena memang kita nyari yang 50-50 mewakili teman-teman lah yang punya nyarinya hampir sama kayak kita 50-50 yang pengen tahu gini-gini. Lalu banyak tadi juga sebelum kita bikin video ini kita nongkrong juga di nasi goreng itu di sini wah kayak kita belum sanggup mental ke sana tapi ngeri banget Karena ada yang benar-benar resikonya besar banget sih. ya sih. Taruhannya kayak kesehatan ya. nanti ya pada wisata malam banyak ya bikin dulu ya wisata malam Bandung hari kalau gue tinggal sendiri gimana? Siapa? Siapa aja yang beringat Enggak, karena kan gue mah cucunya lalu kan gue udah sering kan berkunjung kan jarang gimana? nggak ada teman ngobrol sih. Ntar temenin enggak kita lazy crazy jadi kita harus selalu bersama oke nah tadi pas mau berangkat ngantuk berarti sekarang ngantuk Enggak, enggak sih gue masih ngantuk ya ngantuk mulu lagi. Mencoba. Oke guys, mau jemput. jadinya Nggak ada. Enak. udah nanti tidur aja sini lagi ini enak kan? Karena mungkin tergerusnya zaman. ya gitu ngeri
Yuk. Aduh, enak nyaman lagi temen pijitin aja. Apalagi ini tadi. Oke, teman-teman, karena waktu juga ini kan jam 2 lewat. Dan alhamdulillah Kita juga udah banyakin cerita-ceritanya dari sedikit sih itu yang gue tahu. kan, dari keluarganya Indra gitu kan, almarhum Kong sama almarhum Om Ampra. Jadi mungkin sampai sini dulu. Siapa tahu nanti kita juga bisa cari tempat-tempat yang lebih menegangkan Insya Allah. dan tidak luputnya juga kita selalu berdoa supaya kita juga sehat-sehat, Amin. selalu diberikan yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi close dulu. Terima kasih banyak Sama-sama. udah mau cerita.